Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dan merahmati kita dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama mudir ataupun pengasuh pondok pesantren Imam Ibnu Katsir, guru kita, Ustadz Abu Zubair Hawari LC.MA. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, Alhamdulillah Ustadz. Jadi Ustadz, mengenai informasi PPDB, banyak pertanyaan-pertanyaan masuk dari kaum muslimin seputaran pondok kita Ustadz. Pada kesempatan yang sangat bagus ini, kita akan menanyakan kepada Ustadz dan akan dijawab oleh Ustadz langsung. Yang pertama Ustadz adalah sejarah singkat berdirinya pondok pesantren Imam Ibnu Katsir. Silakan Ustadz. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pondok pesantren Imam Ibnu Katsir diawali di tahun 2013. Ketika itu saya mengajak beberapa orang teman-teman dekat saya untuk mendirikan yayasan yang kedepannya juga akan mendirikan pondok pesantren. Nah, tahun 2013 itu terbentuklah yayasan Imam Ibnu Katsir. Lalu kita mulai dengan mendirikan program pendidikan dai dan guru agama. Tujuannya adalah untuk pengkaderan calon-calon guru, calon-calon dai. Itu 2013 kita waktu itu kita gratiskan ya. Waktu itu kita gratiskan beasiswa semuanya, kita kasih uang saku ala kadarnya. Karena masih sedikit jumlahnya waktu itu, ada sekitar 30 orang. Nah, tahun 2014 kita sudah mulai membuka pendaftaran untuk angkatan pertama pondok pesantren Imam Ibnu Katsir tingkat MTS. Kalau program pendidikan dai dan guru agama itu tingkat setelah SMA ya, setingkat perguruan tinggi. Nah, waktu itu kita dapat lahan wakaf dari salah seorang saudara kita dan juga pengurus yayasan beliau, dapat 1 hektar lahan wakaf. Nah, disitulah alhamdulillah dengan izin Allah dan kemudahan darinya semata kita bisa mendirikan masjid, kemudian rumah guru 2 unit, kemudian lokal, ya ada lokal, ada asrama. Nah, berdirilah itu untuk tahun angkatan pertama 2014. Terus berjalan seiring perjalanan waktu kita bebaskan lahan-lahan di sekitar pondok pesantren Imam Ibnu Katsir. Kemudian di tahun kedua atau tahun ketiga itu kita buka pendaftaran untuk putri santriwati. Nah, jadi selisihnya antara putra dan putri itu ada 2 tahun. Sekarang total lahan pondok pesantren Imam Ibnu Katsir itu semuanya hampir 5 hektar lah ya, hampir 5 hektar. Alhamdulillah, itu secara bertahap kita bebaskan. Nah, lahan ini termasuk juga ada kampung santri ya, karena di situ kita juga ada teman-teman yang bangun rumah yang dihuni juga oleh guru-guru dan begitu seterusnya. Dan pada tahun 2022 ini kita juga dalam proses pembebasan lahan dan bangunan yang rencananya kita akan mendirikan sekolah tinggi agama Islam insyaallah taala. Nah, ini lebih kurang ya secara singkat sejarah pondok pesantren Imam Ibnu Katsir. Kita mulai taksis yayasan itu 2013, diawali dengan program pendidikan dai dan guru agama. Kemudian 2014 baru kita menerima santri baru tingkat MTS dan berjalan sampai sekarang. Jenjang pendidikan yang ada di pondok pesantren kita ada MI setingkat sekolah dasar, kemudian MTS setingkat SMP, kemudian aliyah. Kemudian setelah itu ada program pendidikan dai dan guru agama yang rencana insyaallah nanti dalam proses peralihan menuju sekolah tinggi. Demikian. Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz, ini pertanyaan juga, apakah pondok pesantren ini berlandaskan
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaz? Masya Allah. Ya, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, dan itu pertanyaan yang lumrah, ya wajar. Ada sebagian kaum muslim bertanya, apakah pondok pesantren Imam Ibnu Katsir berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentu pondok pesantren Imam Ibnu Katsir berlandaskan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah, serta meneladani para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi sesudahnya tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama terus dari masa ke masa sampai zaman sekarang, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pondok pesantren Imam Ibnu Katsir itu mengajarkan kepada anak didiknya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran, dari As-Sunnah As-Sahihah, dan juga dengan meneladani pemahaman para salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi SAW, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik seperti imam yang 4. Dan juga mengajarkan kepada santri-santrinya ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW serta akhlak yang mulia. Baik Ustaz, kemudian ini Ustaz pertanyaan, bagaimana dengan tenaga pengajar atau guru-guru asatizah di pondok pesantren Imam Ibnu Katsir, Ustaz? Tafadhol Ustaz. Adapun mengenai pengajar atau tenaga pengajar di pondok pesantren Imam Ibnu Katsir, tenaga pengajar kita tentunya kita memilih dan menyaring tenaga-tenaga pengajar kita, sarjana-sarjana ataupun lulusan-lulusan pesantren yang memang memiliki kompetensi untuk mengajar. Nah, di antaranya guru-guru yang ada di pondok pesantren kita itu lulusan Universitas Islam Madinah, seperti saya sendiri, dan juga wakil pimpinan, wakil mudir itu juga lulusan Universitas Islam Madinah, dan ada juga ustaz-ustaz yang lain yang juga lulusan Universitas Islam Madinah. Kemudian juga ada guru-guru kita yang lulusan Al-Azhar Mesir, ada juga guru-guru kita yang lulusan Universitas Khartoum di Sudan, ada juga guru-guru kita yang lulusan Libya, ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Ada juga yang lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Medan. Ada juga dari Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Ada juga guru kita dari STDI Jember, ya, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Ini sebagian dari guru-guru agama kita. Masih banyak sebenarnya lagi ya yang lulusan pesantren, bahkan yang dari hasil binaan kita dari program pendidikan dai itu sebagian mereka sudah menjadi guru dan ustadz-ustadz juga di pondok pesantren kita. Nah, dan juga selain guru-guru yang mengajar bidang agama tadi, kita juga ada guru-guru yang membidangi bidang umum, guru-guru mapel pelajaran umum seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan itu kita ambil dari sarjana-sarjana juga. Umumnya itu dari lulusan universitas-universitas yang ada di Riau dan sekitarnya. Seperti ada yang dari UNRI, ada yang dari UIN, ada juga yang dari universitas-universitas di Jawa. Kemudian juga tenaga pengajar kita juga mendatangkan tenaga pengajar asing, yaitu dari Timur Tengah, para syekh dan syaikhah. Para syekh itu ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman, ya. Kemudian begitu ada yang dari Aljazair, dan syaikhah juga, ya, syaikhah ini guru perempuan dari Timur Tengah. Nah, semua itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas santri dan santriwati kita dalam bidang ilmu agama. Ya. Taib Ustaz, selanjutnya ini Ustaz, bagaimana dengan kurikulum pondok dan juga sebagian pondok pesantren hanya ujian kesetaraan paket Ustaz. Nah, bagaimana dengan ijazah di pondok kita ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. Adapun mengenai kurikulum pondok pesantren kita menggabungkan antara kurikulum Kemenak, ya, yang telah ditetapkan oleh Kemenak. Jadi ada mapel-mapel dari Kemenak yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, para santri dan santriwati. Lalu kita gabungkan dengan kurikulum yang kita susun dari tim kurikulum pondok pesantren Imam Ibnu Katsir,
yang tentunya terdiri dari ustadz-ustadz dan guru-guru yang ada di pondok pesantren. Kita susun sesuai dengan konsep pondok pesantren kita dan juga target-target yang ingin kita capai di pondok pesantren kita. Nah, maka di pondok pesantren kita selain ada mata pelajaran dari Kemenak, kita juga ada mengajarkan kepada santri-santri kita kitab kuning. Belajar kitab kuning, belajar nahwu, shorof, bahasa Arab, ya, muhadatsah, kemudian balaghah, kemudian juga belajar fikih, usul fikih, dan tentunya belajar tauhid, aqidah tauhid, kemudian hadis, tafsir, dan seterusnya. Banyak sekali, banyak lagi mapel-mapel yang menjadi ciri khas pondok pesantren kita. Kemudian di pondok pesantren kita juga ada program menghafal Al-Quran atau tahfiz. Nah, jadi di pondok pesantren kita ini program menghafal Al-Quran atau tahfiz ini dibagi dua. Ada program takhasus tahfiz. Ini adalah santri-santri yang masuk program ini untuk target menghafal 30 juz. Nah, di sini bobot pelajaran-pelajaran lainnya dikurangi. Mereka lebih banyak fokus untuk menghafal Al-Quran karena target selesai hafal Quran dan nanti meraih sanad. Kemudian ada juga tahfiz yang targetnya tidak hafal Al-Quran. Ini untuk kelas reguler namanya. Jadi mereka 1 tahun itu minimal targetnya hafal 2 juz. Kalau lebih tentunya bagus. Jadi kita targetkan anak-anak kita yang reguler itu kalau tamat pesantren, kalau dia 6 tahun kita targetkan minimal 12 juz. Tapi biasanya bisa lebih, ya. Nah, kemudian kita juga selain kurikulum formal, kita juga ada ekskul, ekstra kurikuler. Nah, ini tentunya untuk membekali anak-anak kita dengan skill, kemampuan-kemampuan biar bisa hidup mandiri dan juga menjadi hiburan bagi mereka, ya, untuk menghilangkan kejenuhan dan rutinitas kehidupan di pondok pesantren. Di antara ekskul yang ada di pondok pesantren kita seperti berkuda. Nah, pondok pesantren kita itu sejak awal berdiri dulu alhamdulillah pondok kita sudah ada kuda. Kemudian di pondok pesantren kita juga ada bela diri. Nah, ini minat dan bakat. Jadi santri itu memilih nanti mana yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Di pondok pesantren kita juga ada ekskul bahasa Arab. Nah, ini dengan syekh. Tujuannya santri-santri yang ingin meningkatkan kemampuan bahasanya di luar jam formal. Kemudian ada juga ekskul kita itu robotik. Nah, ini juga salah satu ekskul favorit juga di anak-anak kita. Robotik ini juga ditampu atau dimentori oleh tenaga pengajar asing yang berpengalaman di bidang itu yang memang sarjana programmer. Jadi mereka belajar bagaimana memprogram, membuat suatu program dan juga robot, ya. Kemudian juga ada ekskul-ekskul lainnya seperti bercocok tanam, las, dan segala macamnya. Jadi ini semuanya tentu dalam rangka meningkatkan kualitas anak-anak kita baik dalam bidang agama maupun kehidupan mandiri. Terakhir Ustadz, apakah pesantren sudah pernah menamatkan santrinya dan kemana mereka Ustadz melanjutkan pendidikan setelah tamat dari pesantren, dan kemudian kapan Ustadz dibuka pendaftaran dan di mana alamat pondok pesantren Ustadz? Ya. Tafadhol Ustadz. Ya. Oh ya, tadi ada saya lupa masalah ijazah. Oh iya ya, sekalian aja. Nah, masalah ijazah tadi ada pertanyaannya, saya baru ingat tadi ini. Masalah ijazah pondok pesantren kita sejak awal berdiri itu bukan ujian paket. Jadi kita sejak awal berdiri itu pondok pesantren kita itu alhamdulillah kita sudah memiliki izin operasional dan juga sudah akreditasi juga. Nah, jadi ujian pondok pesantren kita itu ujian di bawah Kemenak. Yang ijazahnya ijazah resmi Kemenak, ya, seperti ijazah aliyah resmi, bukan ijazah paket atau PKBM. Kenapa demikian? Karena kita ingin anak-anak kita setelah dia menamatkan sekolah di sini bisa melanjutkan pendidikan kemanapun yang dia inginkan dan bisa bersaing. Di awal-awal dulu kita bahkan waktu masih ada ya, waktu masih ada kita urutan 2, 3 itu pernah kita sepekanbaru, ya. Sekarang kan tidak ada lagi. Nah, jadi untuk yang bertanya mengenai ijazah kita ijazah resmi aliyah. Nah, begitu juga MTS-nya. Nah, kemana? Apakah pondok pesantren Imam Ibnu Katsir sudah pernah menamatkan santrinya? Alhamdulillah sudah. Kita sudah menamatkan 3 angkatan. Ya, aliyah. Jadi dari MTS kemudian aliyah, dan aliyah kita sudah menamatkan 3 angkatan. Artinya yang tamat aliyah ini sudah 6 tahun dia belajar di pondok pesantren kita. Nah, santri kita yang tamat-tamat ini kemana saja mereka melanjutkan pendidikan?
Alhamdulillah anak-anak santri kita yang sudah tamat, mereka melanjutkan pendidikan di perguruan-perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri. Untuk di luar negeri diantaranya anak-anak kita sudah ada yang diterima di Universitas Islam Madinah dan sudah berangkat, sudah mulai belajar di sana. Kemudian ya akan ada lagi yang menyusul mau berangkat lagi ya, 3 orang lagi yang sudah diterima. Nah sebelumnya juga sudah ada binaan kita yang sudah di sana juga. Sudah ada juga yang di Maroko dulu. Kemudian sekarang ini juga ada yang kuliah di Yaman, di Universitas Islam yang ada di Yaman, khususnya di Hadramaut di daerah Mukalla. Kemudian juga ada anak-anak kita yang melanjutkan di Universitas di Yordan. Nah, ini di antara universitas-universitas pilihan yang saat ini santri-santri kita pilih untuk di luar negeri. Kemudian di dalam negeri juga alhamdulillah santri-santri kita mereka ada yang di perguruan tinggi agama dan ada juga yang di perguruan tinggi umum. Di antaranya ada yang di LIPIA Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab ya. Ada yang di STDI Jember, ada yang di Stai Ali Surabaya, ada yang di Stai Sunnah, ada belum ya? Belum. Ada di beberapa cabang LIPIA, ada cabang LIPIA Medan itu ada juga. Dan di beberapa akademi-akademi atau sekolah-sekolah, ma'had-ma'had yang setingkat akademi D3 atau perguruan tinggi agama. Itu ada di Jawa, beberapa tempat di Jawa ya. Tentu tidak bisa kita sebutkan semua. Adapun di perguruan tinggi umum, anak-anak kita umumnya mereka sekarang ini menyebar di perguruan tinggi yang ada di Riau dan sekitarnya. Seperti ada yang di UNRI, ada yang di UIN, ada yang di UIR, ya UIR Universitas Islam Riau, ada yang di Universitas Riau, ada juga di UNILAK Universitas Lancang Kuning, ada juga di Bung Hatta, di Padang, dan ada lagi apa namanya perguruan tinggi di sana. Nah ini diantaranya ya. Jadi anak-anak kita memang mereka ini memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kita harapkan mereka semua sukses dalam menuntut ilmu dan tetap terjaga agama, akidah dan akhlak mereka. Alhamdulillah saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat semuanya, Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir sudah membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2023-2024. Insya Allah sampai tanggal 15 November. Kuota terbatas, jadi jangan sampai nanti terlambat karena kita hanya menerima 2 lokal di Putra, 2 lokal di Putri untuk MTS, kemudian 1 lokal takhasus Putra, 1 lokal takhasus Putri, kemudian untuk persiapan bahasa aliyah itu 1 lokal ya, kemudian aliyah juga mungkin maksimal juga 2 lokal di Putra dan di Putri. Jadi kita terbatas, maka jangan sampai Bapak Ibu semuanya terlewat waktu. Karena beberapa waktu yang lalu sudah selesai, sudah tutup pendaftaran, ada juga yang datang, akhirnya kita tolak, dia merasa sedih. Maka kami ingin menyampaikan dan menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya, silahkan mendaftar, datang langsung ke Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir yang terletak di Jalan Belidang, Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai, Kota Madia, Pekanbaru, Riau. Bagi yang jauh, misalnya berada di luar Riau, dan tidak memungkinkan atau menyulitkan untuk datang mendaftar, bisa mendaftar secara online. Informasi-informasi bisa juga didapatkan di website kita, ya di website kita dan juga di laman Facebook Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir. Nah, untuk nomor kontak bisa nanti ada di running text itu kita cantumkan nomor kontak untuk pendaftaran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dan saya akan kembalikan lagi kepada Ustaz Ahmad Martua, Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2023-2024. Syukran Ustaz. Alhamdulillah kaum muslimin semua, kita sudah mendapatkan jawaban dari Ustadz kita, guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir, Ustadz Abu Zubair Hawari, hafizullah ta'ala. Kita sudahi bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.